Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Perilaku Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Wira Ramasyar, SEMAK. Baiklah, presentasi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pengertian dari anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode mendatang. Berikutnya adalah prosedur penyusunan anggaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya adalah pemimpin perusahaan. Baiklah, di sini tentang prosedur penyusunan anggaran. Itu ada berbagai fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran, yaitu seperti yang pertama adalah anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua adalah anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga adalah anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu dengan yang lain. Yang keempat adalah dengan menetapkan tujuan dalam kriteria yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang berikutnya adalah anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menentukan biaya dan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan dari perusahaan tersebut. Yang keenam adalah anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisiensi, serta selaras dengan tujuan operasi. Baiklah, selanjutnya mengenai pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran, di mana yang pertama ada tahap penetapan tujuan, di mana aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang terakhir adalah tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian, di mana anggaran yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja akrual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Selanjutnya adalah konsekuensi difungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dalam memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti yang pertama, rasa tidak percaya, di mana suatu anggaran terdiri atas perangkat tujuan tertentu, walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi. Anggaran menampilkan rasa tidak percaya, rasa pertumbuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Yang kedua, resistensi, di mana walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung,
anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi, karena anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status QUO. Pada proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Manajer atau personalia mungkin merasa terlalu terbebani dengan permintaan yang ekstensif atas waktu dan tanggung jawab rutin mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin terlihat dalam proses penyusunan anggaran. Yang ketiga itu konflik internal, di mana konflik internal ini dapat berkembang sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan mencapai kerja sama antara pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Yang terakhir adalah efek samping lain yang tidak diinginkan, di mana anggaran akan menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu pengaruh lainnya adalah terbentuknya kelompok-kelompok informasi kecil yang menentang tujuan anggaran tersebut, di mana kelompok-kelompok ini biasanya dibentuk untuk melawan konflik internal dan tekanan yang diciptakan oleh anggaran tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Nah, di sini ada dampak dari lingkungan perencanaan, yaitu mengacu kepada proses pola-pola interaksi dalam penetapan kerja, yang mana lingkungan kerja itu kan dapat mempengaruhi perilaku sehingga mempengaruhi juga proses perencanaannya, misalnya kayak ukuran dan struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan stabilitas lingkungan organisasi. Selanjutnya ada konsep-konsep keperilakuan dalam proses penyusunan anggaran. Nah, konsep-konsep ini yang pertama ialah tahap penetapan tujuan, di mana dalam tahap ini tujuan organisasi itu sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi. Yang kedua ada keselarasan tujuan. Nah, keselarasan tujuan ini akan terjadi apabila si anggota organisasi memandang bahwa kebutuhan pribadinya akan dapat dipenuhi apabila ia memenuhi tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga ada partisipasi. Yang keempat ada manfaat partisipasi. Nah, manfaat partisipasi ini akan meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar kepada semua tingkat manajemen. Kinerja dan partisipasi karyawan itu akan meningkat apabila mereka terlibat secara aktif dalam penyusunan anggaran organisasi. Yang kelima itu ada batasan dan permasalahan partisipasi. Nah, di partisipasi tadi ini akan memberikan kekuasaan pada si manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Nah, di sini beberapa manajer itu dapat melakukan memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan selek. Selanjutnya ada tahap implementasi. Dalam tahap implementasi ini ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi anggaran. Implementasi anggaran akan dicapai dengan cara mengkomunikasikan anggaran yang telah disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah, sehingga setelah itu akan dapat dicapai tahap implementasi yang kedua, yaitu kerjasama dan koordinasi. Selanjutnya itu ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, tujuan yang dianggarkan tadi kan itu akan jarang terjadi apabila tidak dilakukan pemantauan terhadap kinerja karyawan secara berkelanjutan. Nah, jadi untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian organisasi, maka diadakanlah laporan kinerja secara bulanan dan melakukan komunikasi berkala atas hasil kinerja karyawan tadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.